Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran, yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya, sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Kristus. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan deklarasikan Mazmur 91. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau,
Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya pada pagi hari ini ada sesuatu yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Amin. Sebelum kita mulai, kita persatukan hati di dalam doa. Syakala barata kala barata kala barata kala barata kala basyira. Syikila barata kala. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami mengundang setiap kami Tuhan untuk hadir Tuhan pada pagi hari ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan pagi hari ini Tuhan bukan ibadah yang biasa, tapi ibadah yang luar biasa Tuhan yang kau sediakan Tuhan bagi setiap umat-umat-Mu ya Bapak. Apa di dalam surga, bila kau hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Kami rindu Tuhan membawa pujian penyembahan Tuhan untuk menyenangkan Tuhan hati-Mu ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan hadirat-Mu, lawatan-Mu akan melingkupi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami perkatakan Tuhan, ada pemulihan yang akan terjadi di tempat ini, ada kesembuhan yang akan terjadi di tempat ini, bahkan ada penuaian yang terbesar dan terakhir Tuhan yang akan terjadi di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas kebaikan-Mu, atas kasih karunia yang Kau berikan Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Inilah Tuhan setiap kami Tuhan yang rindu untuk berjumpa muka dengan Engkau Tuhan di tempat ini ya Bapa. Lawatlah Tuhan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Yes.
sukacita yang baru Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dimanapun kami berada itu seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Katakan kanan kiri, Engkau memang luar biasa. Engkau luar biasa. Engkau luar biasa. Ya, kita sama-sama tepuk tangan.
mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Engkau telah memberkati Tuhan kesehatan kami, keluarga besar kami, pelayanan kami, bisnis usaha pekerjaan kami. Kiranya Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, kami akan menabur Tuhan dengan sukacita yang Kau berikan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih ya Bapak-Bapak buat hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Kami boleh merasakan pelukan-Mu, kami boleh merasakan jamahan-Mu, kami boleh merasakan lawatan-Mu. Bapa dalam surga, kami tahu ketika Engkau mampukan kami untuk hadir di rumah-Mu pada pagi ini, tidak lain dan tidak bukan karena Engkau ingin memberkati kami. Bapa dalam surga, curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami semua pribadi lepas pribadi. Roh Kudus ajarkan kami, buat kami mengerti, memahami tentang pewahyuan yang tersembunyi dalam firman-Mu, sehingga kami percaya Bapak, firman-Mu yang akan menuntun langkah kami untuk seturut dengan jalan-jalan-Mu. Karena kami percaya ketika kami berjalan seiring dengan jalan-Mu, kami akan dijadikan umat yang lebih daripada pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi bibir mulut hamba-Mu ini Abah, yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Berikan otoritas sorgawi, sehingga pada saat perkataan disampaikan, isi hati-Mu dinyatakan. Semua anak-anak-Mu mengalami pembaharuan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak buat kebaikan. Berbicaralah, kami siap berdiam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyhuran hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap menanti Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Musik boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Shalom. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Tuhan Yesus baik, amin. Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur bahwa sampai hari ini kita masih boleh beribadah. Kalau kita lihat saudara-saudara kita di Jakarta, di beberapa tempat di Indonesia, mereka sudah tidak boleh dan tidak bisa beribadah karena mengikuti protokol kesehatan yang diimplementasikan pada daerah-daerah tertentu. Tapi kita, puji Tuhan, jumlah kita masih belum banyak dan Tuhan masih izinkan kita boleh beribadah. Beri kemuliaan buat Tuhan. Oke. Belakangan ini banyak sekali diadakan rapid test secara massal di beberapa lokasi. Kenapa? Karena dengan mengadakan rapid test, kesehatan kita terukur, terindikasi apakah orang-orang tersebut reaktif atau non-reaktif. Karena sekarang yang lebih terkenal bukan masalah penderita COVID, tapi lebih kepada OTG, orang tanpa gejala. Artinya semuanya sehat, kondisinya sehat, kuat, normal, tetapi sebenarnya orang tersebut reaktif atau membawa virus. Ada indikasi-indikasi untuk mengukur. Mereka punya standar kesehatan untuk mengukur. Nah, begitupun juga ukuran-ukuran ini dipakai banyak sekali dalam kehidupan kita, bukan hanya di segi kesehatan. Tetapi kalau kita lihat misalkan yang sederhana saja, ban mobil itu anginnya ada ukurannya, ada standarnya, ada ukurannya. Sama dengan tadi, kesehatan sekarang ada ukurannya. Ya, kehidupan sehari-hari banyak ukurannya, porsi makan ada ukurannya. Ban mobil aja ada ukurannya, tangki bensin ada ukurannya, semua ada ukurannya. Bahkan ikut dalam satu wahana permainan ada ukuran. Ada beberapa wahana permainan yang ada ukuran tinggi badan. Jadi kalau tidak mencukupi ukuran tinggi badan tertentu, maka anak kecil seperti Dewi pada saat itu tidak bisa mengikuti atau memainkan dalam wahana permainan tersebut. Jadi semua ada ukurannya, ada standarnya. Nah, kalau kita berbicara tentang ukuran-ukuran, saya percaya bahwa masuk surga juga ada ukurannya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satu standar ukuran apa yang diinginkan Allah terhadap kita. Karena kalau tidak mengikuti ukuran atau standar, maka kita tidak bisa untuk ada di dalam kerajaan Allah bersama-sama dengan Yesus. Hari ini tema khotbah kita adalah
dewasa atau kanak-kanak? Tema khotbah kita ya. Dewasa atau kanak-kanak. Nah, ini juga berbicara ukuran. Ya. Karena dewasa dan kanak-kanak berbeda dengan dewasa dan anak-anak. Anak-anak tidak sama dengan anak-anak. Orang dewasa bisa bersifat kekanak-kanakan. Tapi orang yang sudah dewasa tidak bisa menjadi anak dalam duniawi, dalam kedagingan, dalam fisik. Seorang yang sudah dewasa secara fisik tidak akan bisa menjadi anak kecil fisiknya, tidak akan bisa kembali menjadi fisik anak kecil. Tapi seorang dewasa yang secara fisik, yang badannya sudah besar, yang sudah beruban, bisa menjadi anak-anak, tapi tidak bisa menjadi anak-anak. Sifat kekanak-kanakan tidak sama dengan anak-anak. Harus ngerti di sini ya, anak-anak dan anak-anak. Ya. Paham sampai di sini? Kekanak-kanakan sama anak. Seorang yang sudah berkeluarga itu sudah dewasa ya. Tetapi terhadap papa mamanya kan papa mamanya tetap mengatakan ini anak saya. Benar ya? Tapi papa mamanya tidak mengatakan, "Oh, ini kekanak-kanakan." Padahal dia sudah menikah, tapi tetap orang tuanya yang punya anak yang sudah menikah tetap berbicara bahwa ini anak saya. Tapi kalau karakternya kayak anak kecil, baru dikatakan sifat anak saya, walaupun sudah menikah, sifat anak saya yang sudah menikah kita bilang kekanak-kanakan. Jadi beda ya, anak-anak dan anak-anak. Makanya saya dikasih hikmat untuk memberi tema khotbah dewasa atau anak-anak. Ya, bukan anak-anak, anak-anak. Nah, kenapa Tuhan bawa saya, Roh Kudus tuntun saya untuk membicarakan ini? Kita akan belajar dari tulisan Rasul Paulus di 1 Korintus 3 ayat 1. Kita akan coba belajar tentang indikator ukuran. Jadi masing-masing periksa pakai stetoskopnya firman Tuhan ya. Saya ini jantungnya dewasa atau jantungnya masih anak-anak. Dan aku, kata Paulus, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Lanjut di ayat 2, nanti kita akan bahas pelan-pelan. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Lanjut ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Saya akan jelaskan dulu dari 3 ayat ini. Paulus mempunyai ukuran bahwa ada 2 tipe manusia. Manusia rohani atau manusia duniawi. Arti manusia duniawi di sini artinya manusia yang hidup tetapi mengikuti keinginan daging. Ya. Kita semua masih duniawi, masih hidup di dunia, tetapi kita berjalan berdasarkan tuntunan roh. Secara fisik kita manusia yang ada di dunia, hidup dalam daging. Ada darahnya, dicubit masih bisa bilang sakit, kakinya masih injak ke tanah. Jadi coba lihat kiri kanan, kalau ada kaki yang tidak menginjak ke tanah, mungkin dia sudah manusia rohani. Tapi saya kira semua masih hidup, masih ada nafas. Tetapi karena kita sudah diperbaharui oleh Roh Kudus, sekalipun kita hidup sebagai manusia duniawi, kita berjalan secara roh, ikut tuntunan Roh Kudus. Makanya kita dikatakan manusia rohani. Ya.
Nah, kalau orang-orang yang masih berpikir secara kedagingan, hawa nafsu, di sini ada kedengkian, ada iri hati, ada perselisihan, hatinya masih belum dewasa, maka dikatakan, kata Paulus, saya tidak bisa berbicara secara dewasa, secara rohani, karena kamu masih pikirannya masih duniawi, pikirannya masih yang daging, minumnya masih belum bisa, ibaratnya minum kopi, gitu ya, dong, masih baru bisa minum susu. Saya nggak pernah lihat sih bayi minum kopi, gitu loh. Kalau ada, tolong kasih fotonya bayi minum kopi, tapi jangan editan ya. Biasanya bayi itu minum susu, belum bisa minum minuman yang keras, makan makanan yang keras. Minuman keras bukan alkohol, tapi kayak kopi gitu ya, belum bisa. Baru bisanya minum susu, apalagi makanan. Kalau bayi kan makanannya bubur, nggak mungkin nasi lemak, kan? Begitu gigi terinya nyangkut, giginya nggak ada. Kan kalau nasi lemak ada ikan terinya kan, ada ikan bilisnya. Paulus bilang, kalau orang-orang ini masih di bawah keinginan daging, duniawi, berarti masih belum dewasa. Ya, bahkan di ayat ketiga, kalau tadi kita lihat 1 Korintus 3 ayat 3, coba ayat yang tadi terakhir masih belum, 1 Korintus 3 ayat 3, dikatakan begini dia. Bahwa kamu manusia di duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Ini terjemahannya kurang tepat ya. Bukan secara manusiawi. Kadang-kadang kita kalau lihat orang kejam, kamu nggak manusiawi banget. Gitu ya, kita ngomong gitu ya. Pak, kok secara Alkitab manusiawi salah? Gitu. Sedangkan manusiawi di sini kalau saya lihat bahasa aslinya, dia bukan manusiawi yang kita mengerti, tapi manusiawi di sini adalah secara flesh, daging. Serakah, iri hati, pengennya selalu cuan. Benar gitu kan ya? Ya kan? Bukan tau, nggak ada duit ya, nggak ada untung. Kalau Alkitab mengajarkan kalau kita sudah berkomitmen, rugi pun harus kita jalankan komitmen. Alkitab bilang begitu. Jadi bukan hanya cuan yang kita pikirkan, tapi kita pikirkan komitmen kita, karena kita adalah saksi Kristus. Ini orang yang sudah dewasa, hatinya bersih. Ini kata si Paulus. Nah, kita akan lebih dalam lagi belajar bagaimana ukuran yang dipakai menurut firman Tuhan tentang dewasa atau anak-anak. Kita akan kupas lebih dalam lagi. Tapi ini sekilas Paulus kasih tahu. Saya ngomong aja, kamu masih belum bisa terima. Saya kasih makanan aja, kamu pengennya yang susu terus. Artinya tuh dikasihnya yang enak-enak terus, yang lembek-lembek terus. Ada orang yang kalau suka pergi ke ibadah, wah, pendetanya lucu, saya suka nih yang begini. Ya boleh sih. Kita akan belajar lebih lagi standar ukuran berdasar Alkitab tentang dewasa dan kanak-kanak atau anak-anak. Kita belajar tentang proses pengudusan. Ya, proses pengudusan yang pertama. Indikator yang pertama, kita harus lihat tentang hal proses pengudusan. Kita buka Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Lanjut ayat 26. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya. Memandikan dengan apa? Dengan air dan firman. Perhatikan lagi kata-katanya. Hai suami, kasihilah istrimu. Oke? Lalu dikatakan untuk menguduskan sesudah. Jadi di sini ada kata menguduskan sesudah, menyucikan, memandikan. Oke? Berarti kalau kita ambil 3 kata pokok, menguduskan, menyucikan, memandikan. Mana yang lebih dulu? Yang pertama harus apa dulu?
Yang mengatakan menguduskan angkat tangan. Yang mengatakan memandikan angkat tangan. Yang mengatakan menyucikan angkat tangan. Yang gak ngerti geleng-geleng aja. Oke, coba perhatikan sini. Menguduskan sesudah. Memberi handuk sesudah mandi. Jadi yang duluan dilakukan apa? Mandi dulu atau kasih handuk dulu? Atau kasih handuk dulu kering baru mandi lagi? Mandi dulu baru kasih handuk. Menguduskan sesudah menyucikan. Berarti mana yang lebih dahulu? Menguduskan atau menyucikan? Luar biasa. Oke. Cuci muka dulu. Oke, gini. Bermake up setelah cuci muka. Atau gini, yang gampang. Tidur setelah membersihkan make up. Ya dong, kalau perempuan kan pergi kan pada pakai make up nih. Kalau tidur make upnya masih nempel, pakai bibir merah, masih pakai pemerah pipi, bulu matanya masih atur langsung tidur. Atau dilepasin dulu bulu mata palsunya gitu ya. Dicuci baru tidur. Ya kan? Nah, sekarang kalau dikatakan tidur sesudah membersihkan make up, mana yang lebih dahulu? Tidur dulu atau bersihkan make up dulu? Ada di sini yang tidur pakai make up? Pak, saya tidur pakai make up, Pak. Kenapa? Biar suami saya kalau tiba-tiba bangun kaget dia lihat perempuan cantik di sebelahnya. Ya kan? Kaget dia, ada bidadari, nggak taunya begitu beleknya diambil gitu kan, tai matanya diambil, istri saya cantik betul. Berarti bersihkan make up dulu baru tidur. Betul ya? Kalau dikatakan menguduskan sesudah menyucikan, artinya disucikan dulu baru dikuduskan, atau dikuduskan dulu baru disucikan? Disucikan dulu baru dikuduskan. Ya. Gimana cara menyucikannya? Dikatakan di sini dengan memandikannya dengan air dan firman, dimandiin. Kalau di sini dimandiin pakai air, dimandiinnya diciprat-ciprat atau diguyur sampai basah total. Ada di sini yang mandi cuma ciprat-ciprat, udah basah, udah. Memandikan dengan air, dimandikan dengan air dan firman. Bagaimana orang mau dibaptis kalau tidak pernah mendengar firman? Bagaimana orang mau mengenal Tuhan kalau tidak pernah ada yang memberitakannya? Jadi proses penyucian ini adalah pembaptisan dengan firman. Dengan air dan firman. Setelah disucikan harus dikuduskan. Pak, ini kan tentang suami istri. Apa hubungannya kita dengan Yesus? Coba ke ayat 25. Perhatikan ayat 20. Mundur satu ayat. Ayat 25. Mundur satu ayat. Hai suami, kasihilah istrimu. Kita semua adalah mempelai Kristus. Yang mengerti katakan yes. Kalau kita mempelai Kristus, mempelai prianya siapa? Berarti kalau saya bilang begini boleh nggak? Tuhan Yesus akan mengasihi kita. Hai suami, kasihilah istrimu. Tuhan Yesus akan mengasihi mempelainya, yaitu kita semua. Gitu ya. Dengan cara apa? Tadi dikatakan menguduskannya. Ayat 26. Ya. Mengasihi kita. Ayat 26, tolong 26. Menguduskannya dengan cara menguduskannya. Setelah kita disucikan dengan permandian air dan juga dengan firman. Dengan mandikan air dan firman. Nah, ini namanya kita sudah masuk dalam proses pengudusan. Yesus mengasihi kita sebagai mempelai Kristus, makanya dikuduskan. Ngerti ya? Jadi kalau anak yang kukasihi akan kuhajar dan kutegur, itu namanya pengudusan. Karena suami mengasihi istri, Kristus mengasihi kita mempelainya. Kita masuk dalam proses pengudusan. Ya. Dan bahkan Yohanes bilang begini, Yohanes 21 ayat 18. Jadi kita masih dalam proses pengudusan. Yang pertama disucikan, itu namanya justification.
Proses keselamatan ada justification, sanctification, glorification. Setelah dia memandikannya dengan air dan firman, yaitu justification, kita lahir kembali, lalu kita masuk dalam proses sanctification, pengudusan. Kita sedang proses pengudusan. Pak, kenapa kita harus dikuduskan? Kita harus diperbaharui untuk menjadi dewasa. Tulangnya diperbaharui, semakin tinggi, tingginya ke atas, bukan ke depan. Kalau tinggi ke depan namanya gendut. Ototnya diperbaharui, semakin kuat. Otot rohaninya maksud saya. Jadi ada pembaharuan melalui apa? Vitamin dari Tuhan. Vitaminnya apa? Firman Tuhan. Vitaminnya firman Tuhan. Kalau kita nggak punya vitamin, kita nggak bisa bertumbuh. Dan setiap gereja punya vitamin khusus. Kalau kalian dikirim sama Tuhan di tempat ini, jangan pindah-pindah. Kenapa? Tuhan sudah menempatkan kalian di kandang yang Tuhan pilih. Kan kita domba nih, ini kandang. Di kandang yang kita pilih. Supaya apa? Vitaminnya pas. Kalau Tuhan tempatkan di satu kandang, oh ternyata anak-anak saya, domba-domba saya ini perlu vitamin A buat mata. Ya. Dan bahkan perlu vitamin E buat kulit. Supaya matanya bersinar, kulitnya bersinar juga. Awet muda, nggak ada keriput. Ditaruhlah domba-domba ini di kandang A dan E, artinya vitamin A dan vitamin E. Jangan pindah ke kandang yang Tuhan kasih vitamin K buat tulang. Itu loh. Pindah kenapa? Oh, di situ lebih enak. Pindah ke sana lebih dingin AC-nya, pindah ke kandang yang ternyata vitaminnya K untuk tulang. Kita butuh vitamin untuk mata dan kulit. Akhirnya begitu kita pindah ke kandang yang satu, matanya tetap gak kelihatan, kulitnya tetap nggak bersinar, tetap keriput, tapi tulang yang sudah kuat akhirnya tetap seperti itu. Jadi penggunaan vitaminnya tidak tepat. Jadi kita harus mengikuti proses pengudusan. Dikuduskan untuk didewasakan. Proses pengudusan. Katakan begini Yohanes 21:18, aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Kalau tali pinggang dipakai di pinggang kita, diapain pakainya? Tali pinggang dipakai ke tubuh kita, cara makainya di mana? Di apa? Dilem, disambung, diikat, atau diapain? Diikat ya? Diikat. Apa arti diikat? Kalau kita diikat, kita bisa ngikut gak? Tangan kita kalau diikat, sapi kalau diikat ngikut gak? Arti makna pembicaraan ini adalah ketika engkau masih muda, engkau akan terikat dengan egoisme. Engkau akan mengikat pinggangmu sendiri dan engkau akan berjalan kemana saja yang engkau kehendaki. Keegoisan kita, kemauan kita, keinginan kita. Kalau kita masih muda, suka-suka kita. Bilangin, kamu dengar. Ini Yesus ngomong sama Petrus ketika, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Sebanyak 3 kali. Setelah mengatakan itu, Tuhan Yesus melanjutkan ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Orang yang masih muda rohani, dia akan suka-suka. Ada aturan gereja A, gak usah lah ngelakuin. Pak Gembala juga gak tahu. Suka-suka. Disuruh ngelakuin begini untuk kebaikan dia, kebaikannya orang itu gitu ya, melalui firman. Terus dia bilang, enggak lah, gak usah. Ini yang masih muda rohani. Jadi dia bilang sama Petrus, kamu waktu masih muda, kamu mengikat pinggangmu sendiri. Ini kata-kata kiasan, kamu terikat dengan keegoisan kamu, keinginan mau kamu, kehendak kamu.
Suka-suka kamu, bukan suka-sukanya Tuhan ya. Suka-suka kamu. Masih muda. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, ini saya sudah selidiki bahasa aslinya, saya penasaran juga. Gerasis dalam bahasa Yunani, artinya bertambah usia. Dalam bahasa aslinya bertambah usia. Ketika engkau menjadi tua, bertambah usia, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Banyak penterjemahan dari beberapa hamba Tuhan ini tentang cara kematiannya. Kenapa? Karena di ayat selanjutnya ada tentang cara kematiannya. Coba saya akan bahas, saya akan kupas. Satu ayat di bawah, ayat 19. Saya akan kupas sedikit jadi biar tahu. Dan hal ini dikatakannya nyanya huruf besar karena Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Tetapi jangan diputus, masih ada perkataan lagi. Sesudah mengatakan demikian, Yesus, huruf besar, berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Waktu saya berdoa sama Roh Kudus, saya minta tolong diajarkan tentang pewahyuan ini. Justru saya mendapat pewahyuan yang berbeda. Saya akan coba jelaskan kenapa banyak orang berbicara di ayat 19 ini tentang cara Petrus mati. Coba ke 18, balik lagi. Ya, 18 ayat 18. Jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu. Ya. Mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau. Mengulurkan tangan, orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Makanya dibilang ini cara kematian Petrus. Petrus matinya disalib. Mengulurkan tangan, diikat. Ini secara hurufiah terjemahannya seperti ini karena ayat selanjutnya menyatakan seperti itu. Tetapi waktu saya berdoa, Tuhan izinkan saya untuk mendapat kandungan yang lain. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu. Saya mau bertanya. Mengulurkan tangan itu bisa berarti memberikan bantuan nggak? Ya, kita ngerti ya. Mengulurkan tangan. Mengulurkan tangan berarti kita bisa memberi bantuan ya. Oke. Mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau. Oke. Ketika kita masih muda, kita nggak peduli sama orang. Kita peduli sama diri sendiri, egois. Maunya saya. Tapi sekarang ketika kita sudah menjadi tua, saya cerita fisik dulu. Secara fisik kalau kita muda, saya kan kuat, saya kan hebat. Kamu nggak usah urus saya. Saya makan bukan dikasih makan sama kamu. Saya bisa kerja keras. Otak saya pinter, tenaga saya kuat. Sehari saya bisa ngangkat karung beras 100 karung. Karena masih kuat, masih muda. Jadi suka-suka saya, jangan atur saya. Ini secara fisik. Sekarang, waktu berjalan semakin lama orang tersebut makin tua gak? Sekarang kalau makin tua, bisa gak sombong begitu? Kamu jangan macam-macam. Tapi ngomongin, kamu jangan macam-macam. Giginya lepas lagi, ambil lagi. Kamu jangan macam-macam. Saya ini masih kuat. Bisa gak begitu? Gak bisa. Ngomong aja gigi palsunya lepas. Pada saat dia tua, dia harus mengulurkan tangan dan orang lain yang menolong dia, kan gitu ya secara fisik ya. Tapi kalau saya terjemahnya beda. Ketika masih muda, kita hebat, kita kuat. Wah, tato di sini, ada naga, ada cacing. Ada perbandingan besar dan kecil. Ada naga, ada cacing. Jadi kok gagah-gagahan masih muda. Begitu sudah tua, tatonya masih ada tapi kan keriput. Naganya jadi naga tua, ya kan? Cacingnya jadi anak cacing. Nah, pada saat itu seharusnya orang semakin bijak. Orang yang sudah bertambah usia makin bijak kan? Seharusnya loh, sudah makan asam garam kehidupan. Ya. Orang yang tadinya preman masa mudanya udah tua, dia pikir apa? Aduh, udah gak ada gunanya deh semua. Saya sudah nikmati semua. Saya sudah mau jadi orang yang baik. Nah, ketika dia sudah tua, sudah bertambah usia, dia mengulurkan tangannya untuk membantu orang lain, ya, untuk membantu orang lain, sekalipun dia dibawa ke tempat yang tidak dia mau.
ini berbicara secara rohani. Ketika kamu muda rohani, kamu tidak mengerti tentang kedewasaan rohani, maunya kamu. Tapi ketika kamu dewasa rohani, kamu sudah bertambah usianya secara rohani, maka kamu akan membantu yang lain, sekalipun orang lain itu membawa ke tempat yang tidak kamu mau. Yang tadinya kita nggak suka nolong orang, kita jadi nolong orang. Yang tadinya kita nggak suka ke tempat-tempat yang mungkin kotor, mungkin jorok, mungkin bau, tapi kita datang. Kenapa? Karena kita sudah dewasa rohani. Kita ingin menyelamatkan jiwanya. Makanya Tuhan bilang, ikutlah aku. Jadi Petrus bukan hanya sama seperti kematian Tuhan Yesus, tapi juga sama seperti pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan. Ini artinya. Dan itu perlu proses pengudusan. Coba kita lihat 1 Korintus 1 ayat 30. 1 Korintus 1 ayat 30. Ada proses pengudusan. Ketika kamu muda, kamu suka-suka. Kalau sudah diproses pengudusan lama-lama dewasa, kamu gak bisa suka-suka lagi. Tapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Lagi-lagi ada JSG, Justification, Sanctification, Glorification. Jadi bukan sekali selamat tetap selamat, terima Yesus selamat. Bukan. Ia membenarkan, Justification, dan menguduskan, Sanctification, dan menebus kita. Setelah kita ditebus, kita langsung masuk surga, Glorification. Jadi ada membenarkan, yaitu lewat permandian, dan kita masuk dalam proses pengudusan. Lalu nanti ketemu Yesus, ditebus, disempurnakan, Glorification. Sekarang pertanyaannya, tetapi oleh Dia ini siapa nih? Oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Dianya siapa? Hah? Yang bilang Yesus angkat tangan. Yang bilang Allah angkat tangan. Yang bilang Roh Kudus angkat tangan. Bagaimana kita bisa tahu tentang Yesus? Bagaimana kita bisa mengenal Yesus? Bagaimana kita bisa cinta Yesus? Bagaimana kita bisa ada dalam Yesus? Itu semua karena Roh Kudus. Jadi Dia di sini adalah Roh Kudus, tetapi oleh Roh Kudus kamu berada dalam Kristus Yesus. Roh Kudus memperkenalkan kita kepada Yesus, membawa kita dekat kepada Yesus, dan akhirnya ada di dalam Yesus. Untuk supaya kita ada di dalam Yesus, kita perlu hikmat dari Roh Kudus. Orang dunia tidak akan pernah mengerti tentang hikmat itu. Hanya orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia mengerti tentang pribadi Yesus, dan lama-lama pelan tapi pasti dia ada di dalam Yesus. Karena untuk selamat harus ada di dalam Yesus. Saya mau tanya, kalau sekarang tiba-tiba di sini, coba saya lihat ada ilustrasi itu gak ya? Oke, gimana ya? Oke. Sebentar. Asumsikan ini cawan emas. Cawan yang terbuat dari emas. Ada tutupnya. Jadi bukan transparan kayak gini ya, emas. Di sini ada yang belum pernah lihat emas? Oh, sudah lihat emas semua ya. Oke. Bukan Mas Udin, Mas Rahmat, bukan ya, ini emas murni ya. Kalau cawan ini terbuat dari emas, ada tutupnya, berarti kan kita nggak bisa lihat isinya kan? Nggak bisa lihat isinya kan? Isinya bisa permen, isinya bisa batu, isinya bisa koin uang, isinya bisa apa saja. Tetapi kalau kita lihat dari luar, ini adalah cawan emas dengan tutupnya. Yang mengerti katakan yes. Sekarang saya tanya, kalau kita suka dengan cawan emas ini, yang kita lihat isinya atau cawan emasnya? Cawan emasnya. Kalau Allah hanya menerima Yesus, berarti kalau kita ada di dalam Yesus, Dia tidak peduli lagi siapa kita. Yang Dia lihat adalah Yesusnya. Paham? Makanya oleh Roh Kudus kamu berada di dalam Kristus. Yang oleh Allah menjadi hikmat. Roh Kudus membawa hikmat bagi kita, sehingga akhirnya kita boleh dibenarkan, dikuduskan, dan ditebus. Karena kita ada di dalam Yesus. Tapi kalau kita di luar Yesus, ya, kita harus dalam Yesus. Jadi pertama adalah proses pengudusan. Dalam proses pengudusan, dalam proses pembentukan, tentunya ada rasa sakit. Tapi ingat, pengudusan itu untuk pendewasaan. Jangan seperti anak kecil. Jangan menjadi jemaat yang cengeng, tapi jadi jemaat yang kuat.
Karena kita akan didewasakan lewat proses pengudusan. Satu, proses pengudusan. Kedua, proses hubungan. Proses hubungan. Kita buka Matius 25 ayat 1. Matius 25 ayat 1. Jadi, dewasa atau kanak-kanak, pertama dilihat dari proses pengudusan, yang kedua dari proses hubungan. Pada waktu itu, hal kerajaan surga, katakan kerajaan surga. Seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Kita tahu cerita ini ya, 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh. Ada 10 mempelai, ya ini berbicara tentang mempelai Kristus, lagi menyongsong mempelai laki-laki, yaitu Kristus Yesus yang akan segera datang. Waktunya kapan saya tidak tahu, tapi sudah dekat, iya. Gitu ya. Nah, ini berbicara tentang mempelai. Wanita yang menjemput mempelai pria. Ketika kita bertemu Yesus, kita dibaptis, kita lahir kembali, kelahiran baru, masih bayi. Setelah bayi, dikasih makan makanan ringan, jadi anak-anak. Ya, jadi anak, bukan kanak-kanak ya, jadi anak-anak bertumbuh secara rohani. Setelah itu mulai remaja. Kalau remaja lebih dekatnya sama siapa? Bukan sama orang tua. Kalau anak remaja itu kalau diajak sama mama papanya belum tentu mau ikut. Ayo pergi yuk sama mama papa, kemana? Ngambil uang? Enggak ah. Kenapa? Mendingan hang out, HO. Ya, kalau bahasa remaja gitu. HO itu apa? Hang out papi. Hang out kemana? GB. Apa tuh GB? Kenapa nggak sekalian GBI? Enggak, GB, Grand Batam. HO ke GB. Kalau saya bilang ya udah kita HO aja ke GBI. Saya tambahin I ini bang. Ke Grand Batam. Kenapa? Mereka lebih mementingkan sahabat. Mereka lebih dekat dengan sahabat dibanding orang tua. Kelahiran baru, bayi, jadi anak-anak, jadi sahabat. Yesus juga gitu kan? Sahabat. Siapa sahabat kita? Yesus. Setelah remaja meningkat lagi jadi dewasa. Setelah dewasa jadi apa? Mempelai. Kan gitu ya? Bayi, anak-anak, sahabat, mempelai. Ya. Tapi bukan kanak-kanak. Kita harus tetap statusnya anak. Walaupun kita dewasa, tetap statusnya anak. Anak siapa? Anak Allah. Kenapa? Kalau kita bukan anak, kita nggak dapat yang namanya harta waris. Beda dengan anak-anak. Status kita anak-anak. Anak-anak itu sifat. Status tetap anak-anak. Karena kalau kita hamba, kita nggak dapat ahli waris. Tapi kalau kita anak-anak, kita dapat ahli waris. Ya. Nah, di sini dikatakan di Efesus 5 ayat 32, Paulus bilang begini, Efesus 5 ayat 32. Ini tentang apa? Aturan Alkitab tentang fungsi suami dan istri. Lalu dia tutup dengan 2 ayat terakhir bilang begini. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Hal kerajaan surga seperti tadi 5 gadis bodoh, 5 gadis bijak. Makanya si Paulus bilang, rahasia ini besar, yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Mempelai laki-laki Kristus, jemaat adalah mempelai wanitanya. Ya, ada hubungan nanti. Kita diikat menjadi satu kesatuan. Coba kita buka lagi 2 Korintus 11 ayat 2. Saya akan jelaskan lagi 2 Korintus 11 ayat 2. Dikatakan begini 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Pak, maksudnya apa cemburu ilahi? Oke, saya mau tanya gini. Kalau kita sudah punya suami, mungkin nggak kita kenalin perempuan lain kepada suami kita? Saya ngomong kekristenan ya. Saya nggak ngomong keluar dari konteks Kristen. Gak usah suami deh. Kalau jangan saya deh, saya sudah menikah. Kita umpamakan yang lain ini mimbar. Misalkan Mr. A, ya, Mr. A berpacaran, Mr. A berpacaran dengan Miss B, Nona, belum nyonya. Mr. A berpacaran dengan Miss B. Mungkin nggak Miss B mengenalkan Miss C, Miss D, Miss E kepada Mr. A? Ini masih pacaran loh, ini belum nikah, masih pacaran. Kenapa? Wis, ini berpacaran loh. Ini berpacaran loh. Kalau menikah lebih lagi kan. Padahal di sinetron pas yang nonton istri kedua.
Itu lain. Itu kan saya ngomong konteks kekristenan. Jangan keluar dari konteks kekristenan. Nah makanya si Paulus bilang, aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Kenapa? Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki, yaitu pribadi yang namanya Yesus, untuk membawa kamu semua sebagai perawan suci kepada Kristus. Pak, kok ilustrasinya pernikahan, Pak, antara kita dengan Yesus? Karena ketika kita sudah menikah di dalam Kristen, di dalam Kristus, maka kita bukan lagi menjadi dua, tapi menjadi satu. Itu yang tadi saya bilang, ketika kita menjadi satu, kita bersatu dengan Yesus. Allah tidak melihat kita, tidak melihat dosa kita, tidak melihat kebodohan kita, tidak melihat kegagalan kita, tidak melihat kekurangan kita, tapi Dia melihat Yesus, di mana kita ada di dalam Yesus. Amin. Ya. Jadi yang pertama adalah proses pendewasaan atau pengudusan, proses pengudusan. Yang kedua adalah proses hubungan dari bayi menjadi anak-anak, menjadi sahabat, dan akhirnya menjadi mempelai. Yang ketiga adalah proses berbuah. Matius 7 ayat 18. Nanti setelah kita mengerti 3 hal ini, kita bisa pakai stetoskop firman Tuhan. Saya masih dewasa, saya masih kanak-kanak, atau sudah dewasa? Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Ayat berikutnya. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam. Ini yang ngomong siapa nih? Tuhan Yesus loh. Kalau kalian jadi pohon yang tidak berbuah, itu ditebang dan dibuang dalam api. Ini berbicara tentang sebuah pohon yang dalam waktu tertentu akhirnya menjadi besar, akar-akarnya kuat, sudah dikasih pupuk, disiramin air, tapi tidak ada buahnya. Kalau tidak ada buahnya, Tuhan bilang, tebang aja. Lalu dibilang, dibuang ke dalam api apa itu? Api neraka. Saya nggak takut berkata api neraka. Saya mau sadarkan kalian bahwa setelah kehidupan ini ada kekekalan. Kalian mau pilih kehidupan kekal selama-lamanya atau kematian kekal selama-lamanya? Itu terserah kalian. Tapi saya sarankan, pilihlah kehidupan kekal selama-lamanya. Proses pengudusan memang sakit, tapi tujuannya baik, supaya kita didewasakan. Proses hubungan, itu juga berbicara tentang sifat yang harus diubahkan. Dari bayi yang kerjanya coba bentar-bentar lapar nangis, ngek, ngopuk nangis, ngek, kan? Kedinginan nangis, ngek. Kan kalau bayi gitu kan, langsung jadi anak-anak. Anak-anak bisa ngomong, lapar papa, lapar mama. Tapi anak-anak kalau minta permen, mau permen gak dikasih nangis. Maunya permen. Dikasih balon belum tentu mau, maunya permen. Itu anak-anak. Lalu proses sahabat. Proses sahabat ini lebih dekat dengan sahabatnya. Pulang ke rumah, tapi terkadang lebih dipengaruhi sama sahabat. Tapi terakhir ketika dia dewasa, dia tahu jati dirinya, dia menjadi mempelai Kristus. Ini proses berbuah. Jadi proses berbuah. Pohon dari kecil, lama-lama jadi besar, pada saatnya nanti harusnya berbuah. Kalau tidak berbuah, ditebang oleh Tuhan. Nah, kita coba lihat di Matius 25 ayat 28. Apa yang Tuhan bilang begini? Tentang talenta karunia. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Kita tahu cerita ini ya. Ada orang yang punya 1 talenta tapi dia tidak mau dibungakan, tapi dia simpan dalam sapu tangan, dia sembunyikan dalam tanah. Lalu Tuhan bilang sama
sama penjaga-penjaganya, ambil aja talenta dari orang itu, kasih yang sudah punya 10 talenta. Lalu penjaga-penjaga bilang gini, ayat 29. Ayat selanjutnya. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Oke, gini. Penjaga-penjaga bilang gini, Tuhan kenapa harus dikasih kepada yang 10? Bukankah yang 10 sudah punya 10 talenta? Kenapa harus ditambah lagi 1 talenta? Tuhan bilang begini, setiap orang yang mempunyai, ya, dikasih talenta, tapi dikaryakan, berbuah. Ayat 29 dulu, tolong, jangan diganti dulu. Setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, akan semakin diberi. Orang yang mau kerja, Tuhan akan semakin beri, semakin berkati. Tuhan gak butuh orang pintar. Lagi saya ulang ya. Tuhan tidak butuh orang pintar. Tuhan butuh orang yang mau. Karena ketika dia bilang, saya mau Tuhan, Tuhan akan berikan pengurapan khusus buat orang itu. Tuhan selalu mengangkat orang yang bodoh untuk mempermalukan orang yang pintar. Tuhan selalu mengangkat orang yang lemah untuk mempermalukan orang yang kuat. Supaya apa? Hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Ketika kita diberi kesempatan, kita bilang, saya mau Tuhan, akan semakin diberi kelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, artinya gini, dia punya talenta, dia punya karunia, tapi dia tidak mau. Sama aja seperti, kamu tidak punya apa-apa sebenarnya, karena kamu tidak pernah berkarya, kamu tidak pernah bekerja. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang juga yang ada padanya akan diambil. Karena Tuhan bilang, pohon ini tidak berbuah lagi. Mendingan saya kasih talenta karunia ini kepada orang atau pohon yang berbuah. Wahyu 20 ayat 4. Wahyu 20 ayat 4. Perhatikan di sini. Kenapa kita harus berbuah? Kenapa kita harus berkarya? Lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atas. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Kita semua nanti setelah memiliki tubuh kemuliaan bersama Yesus, kita menghakimi orang dan menghakimi malaikat. Tapi bukan sekarang. Sekarang kita tidak boleh menghakimi. Karena sudah ada hakim agung, yaitu Yesus. Pak, kok kita menghakimi malaikat? Malaikat-malaikat yang jatuh dalam dosa. Ya, ada malaikat jatuh dalam dosa, bukan hanya manusia jatuh dalam dosa. Malaikat juga ada yang jatuh dalam dosa. Lalu dilanjutkan, aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Perhatikan. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja. Katakan raja. Bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Kita sedang proses pengudusan. Indikator pertama, kalau orang dewasa atau anak-anak, dia bisa terima yang namanya proses pengudusan. Yang kedua, di dalam proses pengudusan, dia akan ada proses karakter sifat, hubungan, yang membawa kepada sebuah hubungan. Dari bayi, anak-anak, lalu menjadi sahabat, dan menjadi dewasa, mempelai Kristus. Dan bukan itu saja. Ketika kita dikatakan dewasa, bukan kanak-kanak, maka kita berbuah, kita berkarya, kita bekerja. Kenapa? Pada saat kita dimuliakan nantinya, kita juga masih bekerja, yaitu menjadi raja bersama-sama Kristus, memimpin semua orang di dunia ini selama 1000 tahun. Jadi bukan hanya dewasa, tapi kita juga harus berkarya. Amin. Pemusik, saya undang untuk maju. Untuk kita mengetahui apakah kita kanak-kanak atau dewasa secara rohani, ada 3 indikator. Indikator pertama tentang proses pengudusan. Kita akan masuk dalam proses pengudusan.
Proses di situ akan mendewasakan kita. Yang kedua adalah proses hubungan yang diubahkan, diperbaharui dari bayi, anak-anak, sahabat, remaja, dan akhirnya dewasa dan menjadi milik Kristus. Dan yang ketiga, yang dikatakan dewasa atau anak-anak adalah orang-orang yang berkarya. Karena anak-anak tidak akan bisa bikin plafon gipsum. Anak umur 5 tahun nggak bisa bikin plafon gipsum. Ya. Anak umur 3 tahun nggak bisa ganti ban serep kalau papahnya mobilnya bocor. Karena fisiknya belum besar, fisiknya belum kuat. Tapi kalau orang yang dewasa, dia bisa berkarya. Dia bisa bantu papanya ganti ban serep. Dia bisa bantu papanya untuk pasang plafon gipsum. Jadi proses yang dikatakan seorang sudah dewasa, dia bisa berkarya. Karena kekuatan fisiknya, kekuatan rohaninya, dia sudah dewasa. Amin. Bapak Ibu saya undang untuk berdiri. Kita nyanyikan satu lagu sebagai deklarasi iman kita bahwa kita bukan anak-anak lagi, tapi untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang segera datang, kita harus pastikan diri kita sudah menjadi dewasa. Amin. Mari kita nyanyikan satu lagu sebagai deklarasi iman. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu
pada pagi menjelang siang ini, kami boleh diingatkan untuk memeriksa diri kami pribadi. Apakah kami masih anak-anak rohani ataupun sudah dewasa rohani? Bapak-bapak, kami percaya firman-Mu menuntun kami sehingga kami lebih lagi diperbaharui untuk bukan lagi sebagai kanak-kanak rohani, tetapi menjadi dewasa rohani di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu kemampuan kami terbatas, tapi kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami akan didewasakan secara rohani, diperbaharui secara rohani, untuk semakin segambar dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, izinkan firman Tuhan yang ditabur pada pagi menjelang siang ini menjadi benih yang subur di ruang tanah hati kami, berakar, bertumbuh, bahkan menghasilkan buah-buah yang manis untuk kami nikmati dan keluarga kami nikmati, bahkan orang-orang sekitar kami boleh menikmatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat firman. Bapak, kiranya sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kasih Kristus, mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita selebar-lebar. Kekasih Kristus, sama seperti Engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, saat ini juga pintu surga terbuka di hadapan. Pulanglah dan bawalah berkat kedewasaan rohani, berkat kemurahan Tuhan yang sempurna, berkat keselamatan, berkat kesembuhan, berkat kelepasan, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, bahkan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri akan menjemput kita di awan-awan yang bernama. Sebagai orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.